Kita berdoa, kasih karunia yang dari Allah Bapa, Anaknya Tuhan kita Yesus Kristus dan Roh Kudus memberkati saudaraku sekalian. Amin. Firman Tuhan yang menyapa kita, renungan kita di pagi hari ini dari kitab 1 Korintus pasal 9 ayat 25 dikatakan begini. Tiap-tiap orang yang turut mengambil bagian dalam pertandingan menguasai dirinya dalam segala hal. Mereka berbuat demikian untuk memperoleh suatu mahkota yang fana. Tetapi kita untuk memperoleh suatu mahkota yang abadi. Demikian saudara-saudaraku, pasti semua kita menginginkan mahkota. Menginginkan sebuah hadiah. Hidup kita sering digambarkan sebagai seorang atletik yang sedang memasuki arena pertandingan. Sebagai seorang atletik, tentu dia sudah memikirkan dan mencita-citakan supaya dia memperoleh juara, katakanlah memperoleh mahkota itu sendiri, piala itu sendiri. Tentu untuk memperoleh mahkota itu, semua aturan-aturan yang ada di dalam pertandingan itu harus diikuti. Regulasi yang ada harus diikuti. Dan termasuk penguasaan diri harus diikuti. Latihan-latihan pasti diperankan sebelum dia masuk dalam gelanggang pertandingan. Melatih diri itu harus. Sehingga ketika dia sudah masuk di dalam pertandingan, dia dapat berlari dan berlari tanpa ada yang menjadi beban bagi dirinya tentang hal-hal lahiriah. Dia akan terus berlari mendapatkan mahkota. Ini adalah gambaran dari kehidupan setiap orang yang percaya selama dia ada berada di dunia ini. Hidup kita sama seperti seorang atletik itu tadi. Kita sedang bertanding di dunia ini. Tentu apa yang diinginkan atau apa yang kita perlengkapi dalam diri kita. Yang pertama, penguasaan diri. Ada latihan, exercise. Kita melatih tubuh kita, kita melatih rohani kita secara terus-menerus. Tidak cukup hanya satu kali, tapi berkali-kali. Bahkan kita harus mampu menghadapi tantangan. Bahkan kita harus bisa mengendalikan diri kita dari segala sesuatunya. Termasuk keinginan kita harus kita kendalikan yang memengaruhi pertandingan kita. Sebagai orang yang percaya kepada Tuhan kita Yesus Kristus, memperlengkapi diri dengan apa yang Tuhan perintahkan itu sesungguhnya yang kita persiapkan. Sehingga dengan perlengkapan itu, pelatihan diri, melatih diri kita akan ketaatan terhadap perintah Tuhan. Itulah yang terus kita bawa dan kita terus berlari menuju tanah perjanjian kehidupan yang Tuhan sudah nyatakan kepada kita. Mahkota kehidupan itu hidup bersama dengan Allah. Mahkota kita berada di dalam kerajaan Allah. Mahkota kehidupan bagi kita adalah keselamatan itu sendiri, saudara. Dan itu sudah dikerjakan oleh Yesus Kristus di dalam diri kita. Oleh karena itu, apa yang menjadi pesan firman Tuhan kepada kita? Yang pertama, saudaraku, memperlengkapi diri secara terus-menerus akan kebenaran firman Tuhan, kehendak Tuhan, dan membangun ketaatan kesetiaan kita kepada Tuhan. Banyak hal yang menggoda kita untuk tidak setia kepada Tuhan, termasuk harta dunia ini, termasuk kemewahan dunia ini, kenikmatan dunia ini. Seringkali itu menggoda kita sehingga kita tidak taat dan setia kepada Tuhan. Tetapi bagi seorang yang berlari sebagai seorang atletik rohani, dia akan menguasai dirinya untuk tidak terpengaruh dengan itu. Tetapi dia terus mempersiapkan dirinya untuk taat dan setia kepada Tuhan. Ini yang pertama, saudara-saudaraku. Lakukanlah itu di dalam kehidupan kita. Dan yang kedua, saudara-saudaraku, supaya kita bisa memperoleh mahkota kehidupan yang ada di depan yang sudah disediakan oleh Tuhan itu di dalam kita. Tentu apa yang kita lakukan? Yang kita lakukan, jangan pernah menyerah. Jangan pernah bersungut-sungut dengan pertandingan yang ada sekalipun tantangan itu banyak. Jangan pernah mengeluh dengan keadaan apapun. Tetapi berlari terus. Secara tekun berlari terus. Pasti ada batu-batu kecil yang barangkali kita hadapi dan itu sangat menyakitkan kalau kita pijak. Tersandung olehnya. Ada kerikil-kerikil tajam yang terkadang kita harus pijak dan itu sakit. Tapi jangan karena itu kita berhenti atau kita mengundurkan diri dari pertandingan. Dunia ini menjadi batu-batu sandungan bagi kita dalam perjalanan rohani kita.
dunia ini menjadi batu-batu kerikil tajam yang akan kita lalui. Oleh karena itu, tetaplah berjalan sekalipun itu akan kita lalui. Dengan demikian, semangat kita, kegembiraan kita, dan buah-buah dari keselamatan kita yang sudah Tuhan nyatakan tetap terjadi dan tercipta di dalam kehidupan. Biarlah ini yang menguasai hati kita dalam dunia pekerjaan kita, dalam semua aktivitas kita. Tuhan memberkatimu saudaraku, amin. Terima kasih Tuhan untuk firman yang telah kami dengarkan. Sungguh firman ini memotivasi kami untuk setia kepada Tuhan. Kami tidak tersandung atau tergoda dengan godaan-godaan dari kenikmatan dunia ini sehingga kami meninggalkan Engkau. Tetapi biarlah kami setia di dalam segala hal, dalam perjalanan rohani kami. Banyak tantangan, banyak kesulitan, biarlah kami menangkan di dalam iman kami. Terima kasih, sertailah jemaat-Mu. Berkatilah pekerjaan mereka. Terpujilah nama-Mu dalam Yesus Kristus. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa, Persekutuan Roh Kudus memberkati saudaraku sekalian. Amin. Jadilah seorang atletik yang baik. Tuhan memberkatimu, saudaraku.